sampai dimakan. Oke, lanjut lagi di cerita yang tadi. Majikan yang kedua ya. Majikan yang kedua. Terus itu ya saudara-saudara, saya maju lagi ke next yang cerita yang ke depan lagi, di mana saya dikurung di gudang. Tapi di dalam gudang itu tidak enak juga kita tinggal di dalam gudang. Itu sepertinya Yusuf, waktu Yusuf dibuang ke dalam apa? Sumur kering itu. Seakan-akan rasanya saya tidak. Saya tidak makan, tidak minum. Terus itu saya keluar, saya lihat ini itu karena saya sudah jam 4, saya sudah rasa lapar. Saya ambil nasi putih dingin baru keluar dari kulkas. Saya campur sama air dengan garam. Saya mengucap syukur, saya bilang Tuhan, saya mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus memberkati nasi putih ini yang saya campur dengan garam dan air. Saat ini saya makan. Di situ saudara saya makan, saya baru sendok pertama saya masukkan di mulut, langsung saya dengar suara bilang begini. Tapi tunggu, saya tidak potong. Tapi tadi kan ini yang kurang makanan. Tidak ada makanan untuk makan. Tidak ada makanan sama sekali. Oke. Bahkan suaminya saja tidak diberi makan, apalagi saya. Terus itu saya makan baru sendok pertama saya dengar suara Tuhan bilang begini, jika kamu harus menjadi garam, biarlah orang-orang di sekitar kamu datang untuk mencicipi garam yang telah kamu rasakan. Betapa pahitnya dan betapa enaknya. Yesus terima kasih. Terus itu saya makan kedua kali lagi, saya baru punya dan saya ambil tutupan benar-benar tahu Aku makan hanya dengan garam saja. Dan di dalam Alkitab juga ada tertulis garam. Terus itu saya makan sendok yang kedua, Tuhan berbicara lagi, menyatakan bahwa Roh Allah akan datang dan mengalir seperti air. Saya tidak tahu kapan dan waktunya Roh Allah akan mengalir dan di mana tuh Roh itu akan mengalir. Saya tidak tahu, tapi itu tidak mengerti. Ya. Terus itu saya makan. Terus makan habis, saya telepon kawan saya namanya ini Eta. Saya bilang mau lapor dia di MON, lapor majikan ini. Terus ini langsung ada suara lagi. Jikalau engkau punya kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oh my God. Berarti Tuhan buka jalan supaya jangan membalas kejahatan. Langsung saya telepon Eta, saya bilang Eta, jangan telepon ke MON. Oh, Eta bulan. Oke. Eta, jangan telepon ke MON. Berkati saja, biari. Tapi saya tidak kasih tahu Eta itu. Tuhan bilang, jika engkau memiliki kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya redah dan saya pokoknya semua apa yang saya pikirkan yang negatif-negatif itu hilang dari saya punya pikiran situ. Nah, itu saya continue, saya tiap hari dikemajikan sampai detik ini. Tetapi tantangan itu bukan sudah stop dari hari itu. Hari-hari saya harus hadapi itu tantangan. Tapi saya mengucap syukur bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Ya. Apa yang Tuhan janjikan itu pun yang Tuhan akan lakukan. Nah, saudara-saudara, saya dikemajikan juga bukan cara saya bukan mau lari dari tantangan, tapi saya mau buktikan bahwa saya benar-benar memiliki kasih, bahwa saya benar-benar mengasihi musuh saya. Ya. Saya mengasihi musuh saya, Dan itu terbukti yang mana saya sudah jaga dia selama bertahun-tahun, sudah berapa tahun? 16 tahun. Sudah 16 tahun menjaga nenek dia ini, tapi dia tidak pernah menyerah. Begitu banyak tantangan yang dia dapat dari nenek ini, entah itu tantangan berupa makanan,
Dan juga yang terlebih terkadang dituduh mencuri barang-barang berharganya, tapi dia masih tetap Tapi kerja pada tidak majikan yang ada sama. bukti satupun yang dia dapati dalam diri saya. Tapi saya yang punya bukti dia, tapi saya tidak pernah ungkap kepada siapapun. Karena kamu kasih firman Tuhan yang tadi Tuhan sudah bilang, kasihlah manusia sesama manusia seperti itu. Sepertinya firman itu sangat berarti ya, karena di saat kita memiliki keinginan jahat untuk membalas kepada yang jahat, taruh itu Ada di di dalam situ hati. untuk Memuaskan luar biasa. Dan begitu pun juga teman-teman, bagaimana kita harus selalu membuktikan berkat Tuhan dalam diri kita. Terkadang semua majikan itu ada punya kekurangan, ada kelebihannya. Begitu pun juga pribadi kita punya kekurangan pun ada kelebihan. Satu, majikan saya memang orangnya berduit, tidak pelit duit, tapi pelit makanan. Jadi saya ambil keputusan sebagai Tuhan, saya sebenarnya dia punya kekurangan, dengan berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi saya harus menutupi kekurangan dia. Saya harus menutupi kekurangan. Dengan cara apa? Itu saya pakai gaji saya, uang saya yang saya digaji, saya beli makan sendiri. Kalau dulu itu saudara lihat saya kurus kan? Iya. Kurusnya macam ini. Tapi sekarang kan sudah punya hikmat. Muka saya pun hitam karena banyak stres. Tapi sekarang ini kita sudah karena hidup di dalam Tuhan itu memang Tuhan kasih luar hikmat biasa. untuk bertindak menghadapi cobaan. Jadi itu sangat luar biasa. Dan saudara, saya terkadang kalau dengan majikan saya bertengkar, saya selalu terbuka sama dia. Saya bilang kalau saya tidak merasa bersalah, saya tidak angkat kaki dari rumah ini. Pernah tidak dia mengatakan mau panggil polisi di saat dia bilang barangnya hilang? Ya. Selalu saya bilang dia mau panggil polisi, dia tidak lakukan itu. Tapi kok dia tunggu tiap hari itu dari pagi sampai malam. Itu yang anehnya. Itu tidak masuk akal bagi saya. Iblis memakai dia untuk mencoba. Jadi bagi saya ya, karena saya dengan dia beda agama. Dia Hindu, saya Kristen. Jadi di dalam Kristen itu gelap dengan terang memang tidak bersatu. Tetapi dalam Alkitab terang itu selalu kuat. Ya, terang lebih kuat daripada gelap. Sekecil apapun terang itu kuat. Dia bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan, sebesar apapun. Itu yang sangat luar biasa. Jadi entah walaupun dunia kegelapan mau sebesar apapun, tapi asal kita memiliki harapan Kristus, kita harus memiliki iman itu yang memperkuatkan kita, yang mendorong kita untuk tetap lebih dekat dengan Tuhan. Jangan kita menolak setiap tantangan yang datang pada kita. Kalau dengan tantangan kita mengingat Tuhan, di mana Tuhan itu tidak jauh daripada kita. Terima kasih sayang, sampai jumpa. Kebaikan saja ya teman-teman gereja. Terus itu ya sampai saya sudah dengan dia dari 2004 hingga detik ini 2022 ya sebenarnya. 2022 bulan bulan Agustus ini Cukup lama, dan kalau bagi teman-teman yang tidak bertahan atau tidak bersabar, itu sudah dari dulu tidak bisa bertahan. Dan juga banyak nenek-nenek di sini kena bunuh atau dalam campurkan mereka di situ karena cara mereka itu terhadap pembantu tidak sewenang dengan hukum. Tapi itu pun juga saudara-saudara, saya berbicara pada saudara supaya saudara mengalami masalah yang seperti saya, entah kamu Muslim atau kamu Kristen, harus lebih dekat kepada Tuhan. Dan ingat, kalau memang kita melakukan salah, itu jangan sembunyi atau jangan bilang berdoa, bilang mau tutupi itu kesalahan.
berdoa itu yang transparan saja. Transparan itu benar-benar bahwa kamu tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, baru kita mohon ampun, kita minta pendekatan Tuhan, itu Tuhan memang tidak mendekati kita. Bye. Mana ada Nelsa? Ada Nelsa? Oke. Tuhan tidak mau dekat kita, tapi Tuhan mau untuk kita transparan, jujur. Supaya kita berdoa itu jangan kita berdoa di atas semak, biarlah doa kita itu memang benar didengar oleh Tuhan. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Terus itu saudara-saudara, saya bersyukur sama Tuhan setiap kali saya dapat tantangan sama majikan itu, Tuhan selalu ada bagi saya. Saya selalu diberikan firman Tuhan setiap kali. Kalau saya dalam sedih, kalau saat saya tidur, Tuhan kasih saya firman Tuhan. Atau saat saya berdoa, di situ Tuhan berikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sesuai apa yang saya Terjadi itu sangat luar biasa kan. Itu Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Jadi kita harus percaya dalam hal apapun, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi kita mau di sini mau bekerja, melayani juga kalau kerja melayani salah satu pelayanan yang luar biasa. Tidak gampang bekerja dengan nenek sih. tidak gampang. Oh, sorry saya. Oke, dadah. Tidak gampang untuk kita bisa bekerja dengan orang-orang seperti ini. Baru kalau kita sebagai anak Tuhan, kita memang diuji juga, uji iman kita. Dalam Alkitab itu menyatakan bahwa iman kita itu dilebur seperti emas. Dalam apa? Dalam api. Bagaikan bejana siap dibantu. Itu iman kita. Itu sebagai anak Tuhan. Tapi kalau kita di luar Tuhan, itu tantangan sedikit saja datang kita sudah kabur. Betul. Sudah kabur dari Kalau kita benar-benar kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, buktikan tidak ada cara lain selain bersabar di dalam pencobaan ini. di situ Tuhan ada, di situ Tuhan ada. Oke, benar-benar sangat luar Jadi- biasa saudara. Itu yang sangat luar biasa bagi kesaksian saudara Betty hari ini, yang mana saudara sendiri menyaksikan bahwa ditampar dengan berbagai macam tantangan dalam rumah tangga, tapi dia tidak pernah menyerah asal dia percaya bahwa dia tetap benar, Yes, benar. dia tidak akan lari dari kenyataan itu. Kemudian dia tetap menghadapi hal yang sama, walaupun nenek sering mengatakan bahwa dia mencuri, walaupun nenek sering mengatakan bahwa banyak hal yang Banyak nenek selalu hal, katakan. kadang dia bilang saya ambil makanan kasih teman, saya bilang Tuhan Yesus berkati dia, sedangkan saya ambil uang saya beli makan saya. Dan itu hal-hal yang seperti itu seperti buat saya kayak ketawa lah, lebih tambah senyum karena tidak orang merasa percaya kalau harus melakukan hal itu. Itu memang sangat luar biasa. Iya. Sepertinya Anda tertawa di atas pencobaan. Iya, soalnya kamu ambil makanan kasih orang, sebenarnya puji Tuhan. Kalau memang saya punya makanan, saya punya uang lebih dan saya beli makanan, saya bisa kasih orang lain lagi. Tapi karena saya juga pakai uang saya untuk menutupi kebutuhan saya, menutupi kekurangan dia, apa boleh buat, saya harus. Tapi sangat luar biasa saya, walaupun saya ini tidak, maksudnya Meti tidak datang berkumpul dengan kami di persekutuan seringnya, tapi di sana ada salah satu pelayanan yang sangat luar biasa. Yes, saudara-saudara, yang mana dia tekun merawat nenek ini dengan telaten, walaupun kadang dimaki, walaupun kadang dihina, Dihina, dia tetap meti difitnah, yang sama. direndahkan. Dia tetap meti yang Tapi sama. saya percaya bahwa Tuhan itu, manusia tidak mengangkat kita, tapi Tuhan yang mengangkat kita satu saat. Dan satu hal yang memang luar biasa itu, Tuhan tetap berdiri di pihak dia. Saya sangat percaya. Dia tidak mau tinggalkan nenek ini. Saya tidak mau tinggalkan Karena nenek ini tidak punya siapa-siapa lagi, jadi dia hanya bisa mengasihi dia seperti mama kandungnya sendiri. Itu yang sangat luar biasa.
dan pastinya dia akan diberkati berlimpah karena apa yang dia perbuat bagi orang lain akan terjadi buat dirinya sendiri suatu saat itu. Jadi teman-teman ikuti terus, kita akan Nanti akan ikut lagi episode yang kedua.